Dia mulai nawarkan kulkasnya ke saya. Dia mulai sadar bahwa ekonominya susah. Coba. Selama ini dia memuja-muja penguasa, menyerang saya. Tapi pada suatu titik di mana dia nggak bisa utang, dia nggak bisa beri meteran listrik, dia ngutang ke saya. Kali ini Sugi Nur makin linglung sepertinya. Dia bicaranya pun tak karuan. Bicara yang tak berkaitan dengan dakwaan yang sedang menimpa dirinya. Justru dia sepertinya curhat dan menyindir orang-orang yang dulu itu membenci dirinya, tetapi pada akhirnya katanya minjam uang sama dirinya. Kita akan coba kupas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat Subhan dan setanah di mana saja Anda berada. Persidangan ke-11 daripada Sugi Nur kali ini ya cukup unik ya. Biasanya itu dominasi oleh suasana yang menegangkan di ruang sidang. Demikian pula ketika selesai persidangan, ya biasanya Gus Nur itu berapi-api menyampaikan sesuatu yang terkait dengan dirinya. Tentu kita masih ingat ya, beberapa hari minggu lalu dia merasa disolimi lah di penjara, ya katanya sempit tahanannya dan sebagainya. Situasi itu sering disampaikan ketika selesai persidangan. Tetapi kali ini hal yang kemudian berbeda yang disampaikan oleh Gus Nur. Berbedanya adalah apa yang disampaikan ini seolah tak berkaitan dengan situasi yang sedang dia jalani. Malah dia curhat. Sepertinya dia juga menyindir. Ya, kita tidak tahu apa sih maksud Sugi Nur menyampaikan itu. Menyindir orang-orang yang dulu ada hubungan dengan dirinya dalam hal ya hubungan sosial ya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana curhatan daripada Gus Nur ini yang membuat kita ini bisa ngakak lagi karena kelakuan unik daripada Sugi Nur ini. Mari kita simak. Ini Mas Andika, ada orang banyak sekali dalam tanda petik ya, dia selalu memuja-muja penguasa gitu kan, dan selalu nyerang saya, jelek-jelekan saya, baik pribadi saya diserang habis. Gus Nur anak iblis, Gus Nur anak dajjal, Gus Nur penipu, Gus Nur pernah nyungsep di lokalisasi pelacuran, macam-macam lah ya. Itu ada yang dukun, ada yang pegawai negeri, ada yang macam-macam itu. Bencinya setengah mati sama saya. Nah, tapi suatu ketika lewat orang-orang saya, dia datang pinjam duit ke saya akhirnya. Nggak kuat bayar listriknya, nggak kuat bayar BPJS-nya. Gimana kira-kira? Ironis nggak? Paradoks. Ya, dia mulai nawarkan kulkasnya ke saya. Dia mulai sadar bahwa ekonominya susah. Coba. Selama ini dia memuja-muja penguasa, menyerang saya. Tapi pada suatu titik di mana dia nggak bisa utang, dia nggak bisa beri meteran listrik, dia ngutang ke saya. Udah, kembangkanlah bahasa ini ya. Sejahat-jahatnya saya, menurut Anda, saya tidak akan mengancam masa depanmu, masa depan cucumu, masa depan anakmu. Tapi sadarlah ya, ini analisa saya, sebenarnya cucumu, masa depan cucumu ini terancam sekarang. Ekonominya, masa depannya, harapannya terancam. Nah, itu bukan saya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, itu yang disampaikan oleh Gus Nur. Ini jelas ya sebuah curhatan ya kepada publik. Kita tidak tahu siapa sih maksud Gus Nur menceritakan ini semua. Ya, kalau kita simak ya dia menyindir ya. Ada sebuah sindiran. Katanya ada orang-orang ya, banyak orang yang selalu memuja-mujakan rejim, mengagung-agungkan pemerintahan saat ini. Ya, pokoknya menurutnya ya itu cukup membanggakan, ya mengagung-agungkan. Sebaliknya itu katanya membenci Gus Nur. Ya, bahkan ya menyebutnya apalah ya, perkataan-perkataan yang itu sangat tidak etis. Lebih tepatnya itu merendahkan Sugi Nur ya dengan sebutan-sebutan yang dia sebut tadi itu dakjala, apalah nyunsep di lokalisasi lah dan sebagainya. Yang kesemuanya itu pokoknya merendahkan lah, seolah-olah tidak ada kebaikannya Gus Nur, Sugi Nur menurutnya. Tetapi ini ketika katanya Sugi Nur ini orang itu ada masalah, ya
meteran air listriknya mau dibayar, susah hidupnya, melalui orang-orangnya katanya minta pinjam uang, dia tawarkanlah kulkas dan sebagainya. Ya, itu hal yang disampaikan oleh Gus Nur ini, Sugi Nur ini, curhatan yang ya menurut kita ini ngakak lah ya, bisa tertawa ya. Kenapa Gus Nur menceritakan hal-hal yang seperti itu, ya, menyindir orang-orang ya yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang dialaminya. Kita tidak tahu apakah Sugi Nur ini lagi betul-betul sudah linglung di pikirannya, ya sudah tidak bisa lagi dia kontrol, bahkan seperti arah persidangan yang sedang dijalaninya, akan seperti apa bayangan vonis hakim ini, sehingga dia bicara ya orang seperti ya orang tidak sadar ya. Kok ada orang yang disindir-sindir, kalau toh Pak kita ini pernah berbuat baik sama orang, membantu orang yang kesusahan, maka seharusnya itu tidak perlu diingat ya, harusnya dilupakan dan tidak boleh disebut-sebut. Kenapa? Karena ya menyebut kebaikan itu, apalagi diiringi dengan perkataan-perkataan yang bisa membuat orang yang kita bantu itu kemudian merasa kecewa atau sakit hati, itu bisa seperti ya debu yang ada di atas batu lalu kemudian datang air hujan membersihkan itu semua. Artinya bahwa itu bisa mengurangi nilai keikhlasan kita dan nilai pahala kita. Apa yang disampaikan oleh Gus Nur dalam ceritanya ya, ini memang membuat kita agak susah memahaminya ya, karena orang yang sedang menghadapi kasus harusnya dia fokus saja menghadapi itu, bagaimana bisa menyiapkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang bisa meringankan dakwaan jaksa, bukan malah menceritakan hal-hal yang sebenarnya itu semakin membuat publik kemudian menjadi tidak simpati. Cerita-cerita tadi ya terkait dengan situasi sosial kehidupan berbangsa dan bernegara yang menurutnya bahwa ya masa depan ya anak dan cucu kita ini bakal sulit karena situasi negara, itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang didakwakan kepadanya. Tidak seharusnya membangun opini-opini seperti itu yang terkesan selalu menyerang rejim atau pemerintah, seolah-olah bahwa Sugi Nur ini orang yang disalimi ya, padahal murni bahwa tindakan itu adalah tindakan yang diduga tindak pidana ya, tidak ada yang dikriminalisasi, semuanya itu dalam kerangka koridor hukum yang ada. Penyidik maupun jaksa itu memang sudah memiliki bukti-bukti permulaan yang cukup untuk kemudian mendakwah Sugi Nur ini. Kita berharap supaya Sugi Nur jangan terlalu banyak membuat opini ya, yang hanya akan membuat publik kemudian semakin tidak simpati kepada Anda. Harus Anda fokus saja untuk menghadapi kasus yang sedang mendera Anda, agar Anda bisa melewati persidangan ini dengan baik hingga pada sidang putusan hakim. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.